Cara paling gampang untuk menilai seseorang, ketika baru pertama kali bertemu, selain dari penampilannya adalah dari pemilihan kata-katanya. Mengapa demikian? Iya, cara ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menilai orang ketika kita baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut. Karena ketika seseorang dari pilihan kata yang digunakan oleh orang tersebut itu akan terlihat bahwa orang tersebut adalah termasuk orang yang positif atau orang yang cenderung dalam tanda petik toxic. Jadi begini, biasanya orang yang punya self development yang bagus, yang tinggi gitu ya, atau orang-orang yang mungkin bisa dikatakan orang-orang yang self controlnya itu bagus. Biasanya mereka akan menggunakan kata-kata yang lebih positif. Itu menunjukkan mereka punya level kesadaran yang sudah jauh di atas rata-rata. Itulah mengapa teman-teman ketika kita bertemu sama orang-orang yang sukses itu, mereka pasti jarang sekali menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya seperti mengeluh, atau lebih realnya adalah contohnya ketika lo bertemu sama seorang pembisnis itu jarang sekali untuk ngomongin orang lain atau gosipin kehidupan orang. Karena gini ya, seorang pembisnis itu berpikir kalau kehidupan orang itu nggak penting. Yang dia penting adalah bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana bisa grow up. Jadi ketika lo misalnya ketemu sama orang pertama kali, mungkin secara penampilan dia bagus, tapi ketika ngomong sama dia atau ngobrol sama dia, pertama mungkin misalnya dia ngeluh gitu, atau dia udah ngomongin atau gosipin orang lain, atau dia menceritakan tentang keluhan kehidupannya. Itu udah termasuk salah satu red flag, dan ya itu kita bisa menilai dia tuh sangat mudah sekali. Oh berarti dia ini termasuk orang yang, ya termasuk orang-orang yang levelnya low energy, dan termasuk orang-orang yang ya pemikirannya belum di-upgrade gitu ya. Ini cara yang paling efektif sekali gitu, karena memang ya penampilan itu pertama, yang kedua dari kata-kata yang dia pilih. Menurutku ketika kita baru pertama kali ketemu sama orang, maka kalian harus perhatikan dua aspek ini, karena ini menjadi aspek kunci. Apakah orang itu termasuk orang yang positif, apakah orang termasuk orang yang senang belajar, apakah orang itu termasuk orang yang selalu ingin menjadi lebih baik, atau orang itu adalah orang yang di bawah rata-rata atau average seperti orang pada umumnya, yang suka gosip, suka ngeluh, dan suka menceritakan tentang keburukan atau hal-hal yang negatif lah ya. Oke teman-teman, itu tadi dia 2 tips untuk cara menilai orang paling mudah dengan 2 aspek ketika baru pertama kali kita ketemu orang. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam keseharian kalian, dan aku harap ini adalah tips yang sangat berguna. Oke teman-teman, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.